Hai guys, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membahas sinopsis film Paramavatar Sri Krishna episode 17. Sebelum lanjut ke dalam videonya, bagi kalian yang suka dengan video, klik like dan bantu channel ini menuju 1000 subscribe dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih, langsung saja masuk ke cerita. Episode dimulai dengan Krishna bertemu dengan semua temannya di bawah pohon beringin. Semua teman bilangkan, apa yang terjadi? Beritahu kami. Kami memiliki mentega. Tetapi mengapa kami menunggu untuk memakannya, mendistribusikannya di antara semua orang? Krishna berkata, kami tidak memiliki mentega. Dhamma mengatakan, ya Krishna, kami memiliki mentega, itu milik kami. Krishna mengatakan, tidak. Seorang teman Java mengatakan, Krishna, maka itu milik para wanita. Krishna mengatakan, tidak, bahkan wanita itu milik sapi. Dhamma mengatakan, bagaimana itu milik sapi? Krishna berkata, ketika ibu membuat makanan untuk kita, milik siapa itu? Semua teman berkata kepada kami. Krishna berkata kemudian, seperti seorang ibu sapi memberikan susu, milik siapa? Semua teman berkata pada sapi. Krishna berkata kemudian, mentega dibuat dari dadi dan dadi dari susu, lalu milik siapa itu? Dhamma berkata pada sapi itu. Krishna mengatakan dengan tepat, saya melihat mengatakan hal yang sama. Tuan Wisnu dan senyum Laksmi. Krishna berkata, meskipun sapi tidak suka mentega, tetapi mereka berhak mendapatkan susu, dan jika kita tidak memberi mereka susu untuk diminum, bagaimana kita akan mendapatkan lebih banyak mentega? Semua teman mengatakan, ya, Anda benar. Krishna berkata, saya punya ide dari mana kita bisa mendapatkan susu dari ibu kita dan memberikannya kepada sapi. Krishna mengatakan idenya, dan kemudian Balaram mengatakan, tidak sama sekali, saya tidak akan datang dengan ide ini, ibu akan memberikan banyak pukulan nanti. Krishna berkata, jangan khawatir saudara, setiap kali ibu bertanya kepada saya apakah saya akan pergi sendiri, saya mengatakan kepada saudara laki-lakinya bahwa Balaram akan bersamaku. Saya sangat mempercayai kamu, bahkan kamu harus mempercayai saya. Balaram berkata, oke Krishna, saya akan membantu Anda dalam hal ini. Semua orang bersorak. Narad Muni mengatakan, Narayan, ini bagus, lihat bagaimana Krishna meyakinkan Balaram. Dewa Wisnu tersenyum melihat Sesahnaak di istana, di penjara. Devki berbohong dan Vasudev membuat obat dan meletakkannya di dahinya. Vasudev mengatakan, Devki, jangan khawatir, aku akan membuatmu baik-baik saja dan kamu akan hidup. Prapti dan Asti sedang menonton. Prapti sedih dan Asti juga. Dia bilang, aku akan memberitahu Maharaja Kansa hari ini apapun hukumannya, tapi aku akan memberitahunya untuk membebaskan Devki dan Vasudev. Prapti dan Asti pergi. Vasudev memberitahu Devki bahwa kamu akan bangun karena putra ke-8 kami masih hidup. Saya telah melihatnya dan saya menyelamatkannya. Dia terlihat sangat imut dan memiliki kilau di wajahnya. Air mata mengalir di mata Devki. Di sana, Krishna memberitahu Yashoda bahwa dia ingin berbicara dengannya. Yashoda mengatakan, tidak, Krishna, saya tidak akan berbicara dengan Anda. Krishna berkata, mengapa ibu? Apakah kamu marah? Apa aku membuatmu sedih? Yashoda mengatakan, ya Krishna, saya marah dan Anda membuat saya sedih. Krishna berkata bahwa itu akan membuatku sedih, ibu. Yashoda berkata, Krishna, saya tidak akan berbicara dengan Anda. Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Anda pergi keluar rumah pada siang hari dan sekarang bahkan pada malam hari Anda pergi keluar. Krishna berkata, ibu, saya tidak keluar, saya dipanggil keluar. Yashoda mengatakan, siapa yang memanggilmu? Balaram mengatakan, kaki. Krishna memiliki seekor sapi yang memanggilnya. Krishna mengatakan, Safra memanggil saya, itu adalah bayi sapi, dia lapar jadi saya keluar.
Yashoda mengatakan, bagaimana kamu tahu dia lapar? Krishna berkata, Safra memberitahuku bahwa dia lapar, jadi aku memberinya gula merah untuk dimakan. Yashoda mengatakan, Anda mengetahui apa yang ada dalam pikiran sapi dan Anda tidak tahu apa yang saya rasakan. Krishna bilang, kamu tidak akan berbicara denganku, ibu. Yashoda mengatakan, tidak. Krishna berkata bahwa saya akan keluar dan tidak kembali, saya juga tidak akan menjawab panggilan Anda. Krishna menunggu lalu berkata, aku akan benar-benar pergi, ibu. Krishna berjalan ke depan dan melihat ke belakang, lalu dia berkata, saya pergi, dan dia pergi. Yashoda membuat mentega lalu dia melihat ke atas dan mengatakan, kemana Kanha pergi? Yashoda khawatir dan berkata, apakah dia benar-benar pergi? Yashoda berjalan ke depan untuk menemukannya dan berkata, Kanha. Krishna berkata, saya di sini. Krishna sedang duduk di tangga. Yashoda tersenyum dan duduk di sampingnya. Krishna berkata, saya tidak akan berbicara dengan kamu. Krishna berkata, jika saya salah maka saya juga akan menderita hukuman. Saya tidak akan makan apapun dan bahkan mentega, dan saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Yashoda merasa sedih dan berkata, aku minta maaf Kanha, ikut aku akan memberimu mentega. Krishna tersenyum. Yashoda bilang, aku baru saja marah Kanha. Yashoda membawa Krishna dan memberinya makan mentega. Nand melihat dan berkata, cinta ibu ini tidak ada yang akan tahu. Di istana, di kamar Prapti memberitahu Kamsa bahwa saya ingin berbicara dengan Anda Maharaja. Kamsa bangkit dan berkata, katakan padaku Prapti. Sayang. Prapti mengatakan, Maharaja, saya khawatir dengan Devki dan tolong saya meminta Anda untuk membiarkan mereka kembali ke Mahasmati. Kamsa tersenyum dan berkata, wow Prapti, kamu tidak mengatakan apa yang ada di hatimu, kamu mengatakan apa yang ada di hatiku. Kamsa mengatakan, bahkan saya berpikiran sama, saya ingin membiarkan saudara perempuan dan Vasudev saya kembali ke Mahasmati. Kamsa kemudian berkata, aku akan memenuhi keinginanmu. Tatastu. Kemudian Kamsa mengatakan, kamu tidak mencintaiku Prapti. Prapti mengatakan, ya. Saya melakukan Maharaja. Kamsa bilang, kamu tidak memakai tika, tapi jangan khawatir, aku akan menaruhnya. Kamsa kemudian memutar tangan Prapti dan mengambil tika dan meletakkannya. Di sana Putna menjadi seorang wanita dan pergi ke rumah Nand. Dia bertemu Nand dan Damodar. Nand bilang, ya nyonya, apa yang kamu inginkan? Putna mengatakan, Nand, Baba saya telah mendengar tentang Anda, saya hanya pergi untuk yatra dan setiap desa saya pergi, saya mengatur makanan untuk anak-anak desa, jadi saya diberitahu bahwa ada anak yang sangat lucu di sini, jadi saya datang ke sini untuk mengundangnya juga. Krishna dan Balaram. Keduanya keluar. Nand mengatakan, dia adalah putraku Krishna. Krishna mengatakan, apa yang terjadi? Putna berkata, Krishna, saya akan membuat khair untuk semua anak, maukah kamu datang? Krishna bersemangat dan berkata, khair. Putna bilang, iya, khair. Anda akan datang, kan? Krishna mengatakan, ya jangan khawatir, saya akan datang. Krishna berkata, Anda tidak perlu memberitahu saya tempat itu, hidung saya akan berbau khair dan saya akan datang sendiri ke sana. Putna berkata kepada Nand, itu Nand Baba, sekarang aku akan pergi karena aku harus mengundang semua anak. Balaram berkata, kaki jangan khawatir, jika Krishna datang maka semua anak Gokul akan datang, karena kemana Kanha pergi semua anak pergi ke sana, dan di mana dia tidak ada yang pergi ke sana. Putna berpikir, lalu Kanha harus datang. Putna berpikir, Krishna mengatakan, apa yang kamu pikirkan? Putna tidak mengatakan apa-apa. Yang aku pikirkan tentang khair, dan kemudian berkata baik-baik saja, lalu tersenyum dan berkata, Nand Baba, aku akan pergi. Putna pergi dan melihat Krishna. Krishna menatapnya dan memberitahu Balaram bahwa saya pikir dia sedang memikirkan sesuatu yang lain, dan
mengatakan sesuatu yang lain. Krishna mengatakan, apa yang kamu pikirkan? Putna tidak mengatakan apa-apa yang aku pikirkan tentang Her, dan kemudian berkata baik-baik saja. Lalu tersenyum dan berkata, nanti Baba aku akan pergi. Putna pergi dan melihat Krishna. Krishna menatapnya dan memberitahu Balaram bahwa saya pikir dia sedang memikirkan sesuatu yang lain dan mengatakan sesuatu yang lain. Percap, Putna meminta susu dari penjual di pasar. Krishna dan teman-temannya mengawasinya bersembunyi. Putna bilang, aku butuh susu karena aku punya lebih sedikit. Putna berpikir susu akan menjadi milikmu, tetapi racun akan menjadi milikku. Dan selesai. Cukup video sinopsis kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.